Apa? Bukan lagi kaget, tapi Oma Tiran sudah histeris tak percaya dengan apa yang Angel sampaikan padanya. Benar Oma, pemilik Mega Alterio perusahaan yang berkembang pesat akhir-akhir ini ternyata milik Jaiden. Sayangnya saat aku meminta kerjasama, dia menolak mentah-mentah. Angel mengerutu, seakan menyalahkan Jaiden karena menolak kerjasama. Oma Tiran yang tengah berdiri langsung mencari pegangan. Beruntung dia menemukan meja jadi tangannya langsung berpegang karena tubuhnya tiba-tiba melemas setelah mendengar kalau Jaiden memiliki perusahaan lain tanpa sepengetahuannya. Bagaimana bisa Jaiden luput dari pengawasanku? Itu bukan pertanyaan yang Oma Tiran tunjukkan untuk Angel, lebih tepatnya pertanyaan yang ditunjukkan pada dirinya sendiri. Oma, bagaimana ini? Angel merengek. Padahal perusahaan merugi juga gara-gara dirinya. Tadinya Oma Tiran yakin kalau Jaiden tidak akan membiarkan perusahaan merugi terus-menerus, maka dari itu Oma Tiran tidak pernah mempermasalahkan begitu Angel membuat perusahaan terus rugi. Namun, begitu mengetahui Jaiden malah memiliki perusahaan sendiri, kini dia yakin kalau cucunya itu tak akan pernah datang padanya meminta perusahaan. Ini semua gara-gara kamu Angel, marah Oma Tiran. Angel terkaget-kaget dengan ucapan Oma Tiran yang menyalahkan dirinya. Loh, kok gara-gara aku? Iya, tentu saja. Memangnya Oma harus menyalahkan siapa saat perusahaan merugi besar-besaran seperti sekarang? Wajah Oma Tiran memerah, rasa bersalah pada almarhum suaminya begitu besar. Kini ketakutan merajai hatinya, takut perusahaan itu benar-benar hancur dan dirinya yang akan paling merasa bersalah sebab sudah memberikannya pada Angel. Kamu yang jadi pemimpinnya, perusahaan rugi di tangan kamu, haruskah Oma menyalahkan Jaiden yang sudah Oma pecat? Oma, lirik Angel berlinang air mata, tak percaya Oma Tiran sampai tega berbicara begitu padaku. Melihat air mata dan kekecewaan di wajah Angel, seketika rasa bersalah mencekik hatinya. Oma Tiran buru-buru memperbaiki ucapannya, maksud Oma bukan begitu, maaf. Barusan Oma terlalu kacau jadi menyalahkan kamu. Aku mengerti, Angel mengusap air mata. Aku pasti akan menemukan cara untuk membuat perusahaan kembali pada posisinya semula bahkan lebih. Oma tenang saja nanti aku minta bantuan sama papa. Semoga kamu bisa. Iya, Oma. Setelah kepergian Angel, Oma Tiran mengambil obat di laci dan meminumnya. Setelah merasa sedikit tenang, perempuan tua itu duduk di kursi dan termenung. Oma Tiran tahu Angel tidak akan bisa membuat perusahaan kembali seperti semula, bahkan jika itu harus meminta bantuan padanya, sebab hanya Jaiden yang tahu sistem perusahaan dengan baik. Kenapa aku bodoh sekali dengan menantang anak itu? Sesal Oma Tiran. Saat Lintang pulang dari toko, dia menemukan suami PENGANGGURANNYA tengah menyusun Lego bersama Kila. Lintang menggeleng pelan, lalu duduk di samping Kila. Mas, panggil Lintang. Ya, ada apa? Tanya Jaiden sambil mendongak. Jadi coba ngirim CV. Jadi, ujar Jaiden. Hasilnya? Belumlah, timpal Jaiden sambil terkekeh. Nanti kalau keterima dikabarin katanya. Gimana kalau di rumah saja jaga Kila? Usul Lintang sambil tersenyum. Jaiden melirik. Saat menemukan senyum tersungging di bibir sang istri mau tak mau Jaiden juga ikut tersenyum. Kenapa begitu? Biar aku bisa fokus kerja di toko, ujar Lintang. Tokonya pas buka langsung banyak pelanggan loh, entah dari mana mereka tahu kalau toko Nek Cica buka lagi padahal baik aku dan Nek Cica sama sekali belum buat selembaran gitu. Aneh banget tahu, gak? Kalau terus begini, aku yakin sebentar lagi tokonya bakal sukses. Hei, satu lagi. Saking senangnya Lintang sampai menggigit bibir bawahnya. Tadi ada seseorang datang,
Katanya pemimpin perusahaannya dari Mega Altrio pernah membeli minum dari toko. Dia ketagihan, menyuruh tiap hari agar mengirim 500 botol susu ke perusahaannya. Senangnya, ya ampun. Jaiden tersenyum penuh makna, mendengarkan dengan setia bagaimana excite-nya Lintang menceritakan tentang tokonya. Pasti diam-diam Pak Heru yang mempromosikan tokonya. Duh, Pak Heru memang baik. Puji Lintang sambil tersenyum lebar. Perlahan senyum lebar Jaiden surut tatkala Lintang malah memuji laki-laki lain di depannya. Terlebih yang Lintang ucapkan untuk memuji laki-laki lain itu sama sekali tidak benar. Dirinya, sekali lagi Jaiden katakan dirinya yang diam-diam membuat toko Lintang memiliki banyak pelanggan. Kenapa harus Heru yang membantu kamu? Bukankah aku juga bisa? Heran Jaiden dengan pemikiran Lintang. Lintang terkekeh kecil, lalu menimpali. Soalnya Mas Jaiden pengangguran, masih sakit, juga kerjaannya di rumah terus. Bukan aku meremehkan Mas Jaiden, tapi jika dilihat dari sisi manapun Pak Heru lebih masuk akal. Lintang agak merinding saat melihat Jaiden diam, tapi bibirnya menyunggingkan senyuman miring dengan penuh arti. Entah apa yang laki-laki ini pikirkan, Lintang tidak mau tahu sebab sekarang waktunya untuk mandi. Aku mandi dulu, ujar Lintang sambil beranjak. Setelah Lintang pergi, Jaiden kembali memperhatikan Kila yang tengah menyusun Lego. Diam-diam Jaiden terkekeh, ingin melihat bagaimana reaksi wajah Lintang saat tahu suplai minuman dari tokonya adalah perusahaan suaminya sendiri. Lintang memang konyol, kekeh Jaiden. Jaiden memperhatikan rumah baru yang dirinya beli, karena rumah sebelumnya dia yakin sudah disabotase seseorang berhobi itu, jadi dia memutuskan membeli rumah baru. Dengan mengutus keamanan, Jaiden agak lega karena sedikit memberi keselamatan pada anak dan istrinya. Ting! Jaiden mengambil ponsel saat notifikasi masuk. Itu adalah informasi yang Moel berikan. Laki-laki bernama Fatah pemilik bengkel, kesehariannya hanya mengurus bengkel dan tidak ada kegiatan lainnya kecuali mengajar anak-anak jalanan. Dr. Zidan, dia masih ada di pelosok. Rosat, dia mendekam di penjara. Itu 3 orang yang Anda suruh selidiki, tapi dari ketiganya tidak ada yang aneh. Mungkin Anda ingin saya menyelidiki orang lain. Fatah. Ulang Jaiden sambil mengingat kembali laki-laki yang terlihat jelas menyukai Lintang. Hanya dia yang berpotensi menjadi laki-laki misterius berhobi itu, tapi melihat latar belakangnya seharusnya dia laki-laki yang baik. Segera Jaiden memberi balasan. Kirim orang untuk memata-matai Fatah dan Dr. Zidan. Ting. Baik, Pak. Keesokan paginya Lintang berangkat ke toko, di rumah hanya ada Jaiden dan Kila. Saat itu Kila tengah bermain air di halaman rumah saat seorang perempuan tua berjalan mendekat ke arahnya. Kila mendongak dan berkedip pelan. Lama Oma Tiran memperhatikan Kila, tapi perhatiannya teralihkan saat ujung matanya menangkap Jaiden tengah berjalan mendekat ke arahnya. Oma datang lebih cepat dari dugaanku, Jaiden menyeringai penuh kemenangan. Oma ngaku kalah, jadi cepat kembali ke kantor. Oma Tiran berucap sambil membuang wajah, enggan menatap Jaiden karena malu. Jaiden terkekeh kecil, melangkah mendekati Oma Tiran dan berdiri tepat di depannya. Sebelum berbicara dengan Oma Tiran, Jaiden melirik Kila yang sudah kembali sibuk dengan air dan menimbang apa baik atau tidaknya berbicara di hadapannya. Kila, panggil Jaiden lembut. Kila mendongak, mata polosnya menatap sambil menunggu apa yang akan dikatakan sang papa. Oma Tiran ikut menatap Kila, seakan memiliki magnet untuk memperhatikan gadis kecil di sampingnya dan menunggu apa yang akan Jaiden katakan. Salim dulu sama Oma Buyut, pinta Jaiden. Kila menunduk sambil menatap kedua tangannya yang basah, lalu menatap Jaiden. Tangan Kila kotor, kata mama, tangan harus bersih jika mau bersalaman. Gimana papa?
Ucapan Kila langsung terhenti tatkala Oma Tiran menunduk dan langsung menarik tangannya untuk diajak salaman, bahkan Oma Tiran juga mencium puncak kepala Kila. Kila merasa Oma Tiran terlalu berlebihan, jadi alih-alih senang saat dicium malah merasa takut. "Oma, kamu menakutinya," peringat Jaiden sambil menarik Kila yang sudah hampir menangis. "Oh, Oma hanya menciumnya," bela Oma Tiran enggan disalahkan. Jaiden menghela nafas pelan, laki-laki itu menunduk dan membawa Kila ke gendongannya sambil membawa masuk ke dalam rumah. Tentu saja Kila akan takut, Oma Tiran asing bagi Kila dan tiba-tiba menciumnya. Pasti Lintang sudah mengajarkan hal-hal dalam menghindari orang asing, itu sebabnya Kila ketakutan dengan tingkah Oma Tiran. Setelah memandikan Kila dan mengganti bajunya, Jaiden keluar dari dalam kamar dan menemui sang nenek yang kini tengah melihat-lihat rumah barunya. Jaiden membawa air, menaruhnya di atas meja. "Minumlah Oma," Jaiden menawarkan. Oma Tiran menoleh, melangkah mendekat dan duduk di sofa. Tangan keriputnya mengambil air, Ne minum secara perlahan sambil memperhatikan Jaiden. "Dia putrimu dan Lintang?" tanya Oma Tiran setelah meletakkan kembali gelas ke atas meja. Jaiden menyeringai tipis, "Apa Oma percaya kalau Kila anak Lintang dengan laki-laki lain?" Oma Tiran mendelik, segera menjawab. "Dia anakmu? Apa kamu menuduh Lintang berselingkuh di belakang kamu?" "Walau Oma tidak pernah setuju dengan pernikahan kamu bersama Lintang karena ingin kamu menikah dengan Angel, tapi bukan berarti Oma tidak tahu bagaimana sikap Lintang. Lintang tidak pernah dekat dengan laki-laki lain, lagi pula anak perempuan itu sangat mirip denganmu. Jadi buang jauh-jauh pikiranmu itu." Jaiden terkekeh kecil, ternyata di balik rasa tidak sukanya Oma Tiran pada Lintang tak urung omanya ini tetap memperhatikan Lintang. "Kila memang putriku, aku sudah melakukan tes DNA saat di rumah sakit," jawab Jaiden apa adanya. "Di rumah sakit?" ulang Oma Tiran. Angguk Jaiden. "Kila sakit kanker darah." Jaiden menangkap pupil Oma Tiran tampak bergetar, tapi itu hanya sesaat sebab perempuan tua di depannya sangat cepat menguasai dirinya lagi. Hanya saja kini wajahnya tampak mumpung, seakan banyak kesalahan yang tengah direnunginya. Wajah Jaiden yang semula tenang, kalem, dan santai berubah serius. Laki-laki itu menatap tajam Oma Tiran. "Oma." Oma Tiran melirik. "Kemana uang yang seharusnya diberikan pada Lintang selama ini?" tanya Jaiden tajam. Oma Tiran menunduk, lalu menjawab dengan suara bergetar. "Oma tidak memberikannya pada Lintang." Terdengar gemelutuk dari gigi Jaiden, laki-laki itu sampai mengepalkan kedua tangan begitu kuat saat baru tahu kalau ternyata rumah, uang, bahkan mungkin biaya nafkah yang selama ini dirinya kirimkan untuk Lintang tidak pernah sampai pada istrinya itu. "Oma," geram Jaiden. Oma Tiran diam, menunggu Jaiden lebih marah lagi pada dirinya. "Nafkah saat Lintang jadi istriku, apa Oma juga menyabotasenya?" tanya Jaiden. "Iya," angguk Oma Tiran membenarkan. Kurangnya komunikasi antara dirinya dan Lintang memang jadi penyebab. Jaiden kira dulu baik-baik saja asal dirinya rutin mengirim Lintang uang bulanan dan istrinya itu juga tak pernah bertanya apa-apa. Ternyata uang itu tak pernah sampai pada Lintang. Jaiden kini jadi merasa bersalah sebab menikahi perempuan tapi tak pernah diberikan biaya. Kenapa Oma melakukan itu? Betapa Jaiden ingin membentak Oma Tiran, tapi mengingat siapa perempuan di depannya ini sebisa mungkin Jaiden menahan nada tinggi pada suaranya. Oma Tiran bungkam, Jaiden tahu jawabannya jadi tanpa dijelaskan pun Oma Tiran yakin cucunya ini sudah paham. Karena ingin membuat Lintang mundur dari pernikahan, desis Jaiden, diamnya Oma Tiran membuat Jaiden murka. "Kenapa sekarang aku berpikir kalau sebenarnya dulu Lintang tidak pernah menolak aku ajak tinggal di luar negeri? Pasti Oma kan yang tidak menyampaikan ajakanku itu. Salah kamu sendiri kenapa mengabaikan istrimu."
Oma jelas ingin kamu menikah dengan Angel, jadi harusnya kamu tahu kalau Oma akan melakukan segalanya demi membuat kamu bercerai dengan Lintang. Timpal Oma Tiran, melirik Jaiden. Ya, salah aku. Jaiden tertawa sarkas. Tiba-tiba Jaiden berdiri, kini kemarahan tampak jelas pada wajah Jaiden. Dengan rasa muak Jaiden menunjuk pintu, sekarang Oma pergi dari rumahku, aku menolak kembali ke perusahaan itu. Jay. Pergi? Akhirnya bentakan itu keluar juga, padahal dari tadi Jaiden sudah mati-matian menahannya. Jay, perusahaan itu milik Opa. Kamu tega membiarkannya hancur begitu saja. Oma Tiran ikut berdiri, menatap marah Jaiden yang mengatakan menolak kembali padahal dirinya sudah mengakui kesalahannya. Aku yang menghancurkannya. Ulang Jaiden tak percaya, dia tertawa dengan dahi mengkerut. Dengan penuh penekanan Jaiden meluruskan, bukan aku yang menghancurkan perusahaan itu, tapi Oma sendiri. Aku sudah mengelolanya dengan baik sesuai arahan Opa, tapi Oma main ambil keputusan sendiri dengan cara MEMECATKU dan memberikan posisiku pada Angel. Sekarang perusahaan itu merugi, coba katakan salahnya aku di mana? Jay, Oma Tiran menangis. Oma minta maaf. Enggak, Jaiden menolak memaafkan dengan tegas. Sekarang Oma pulang, aku tidak akan pernah kembali ke perusahaan itu jika bukan Lintang yang meminta. Oma Tiran mendelik, apa kamu ingin agar Oma memohon pada Lintang untuk membuatmu bekerja kembali ke perusahaan? Ya, timpal Jaiden tanpa banyak berpikir. Kamu gila, tolak Oma Tiran mentah-mentah. Aku memang gila, terlebih makin gila saat memikirkan kalau selama ini sudah membuat hidup istriku menderita akibat nenekku sendiri. Sinis Jaiden, benar-benar tidak bisa menggontrol nada bicaranya lagi. Aku gak bisa membayangkan bagaimana caranya Lintang hidup selama ini, tanpa uang, tapi masih melayaniku dengan baik. Kamu playing victim, jika sudah begini menyalahkan semuanya pada Oma. Padahal jika kamu tidak seabai itu pada istrimu, pasti Oma juga tidak akan bisa menyusahkan dia. Bela Oma Tiran para dirinya. Aku gak pernah menampik semua itu, aku emang salah. Salah besar malah. Timpal Jaiden, tapi bukan hanya aku yang salah, tapi Oma juga. Oma Tiran menahan tangis, menatap Jaiden yang kini benar-benar marah pada dirinya. Semua yang Oma Tiran lakukan demi Angel agar bisa menikah dengan Jaiden. Oma, suara Jaiden melirih. Tahu kan Oma bagaimana kehidupan Lintang setelah bercerai denganku? Oma Tiran tersentak, jelas bisa membayangkan bagaimana susahnya hidup sebagai Lintang setelah bercerai dari Jaiden dengan keadaan hamil tanpa memiliki uang, bahkan dirinya juga membuat perempuan itu kesulitan dapat kerja. Lintang hamil, dia hidup susah, bahkan melahirkan pun jika tidak mendapat rasa kasihan dari orang lain mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jaiden tercekat, hatinya bagaikan dihantam palu dan betapa besar penyesalan jika Lintang benar-benar tiada saat itu. Setelah melahirkan anak yang dia urus memiliki penyakit mematikan, hal itu membuat Lintang bekerja keras siang malam sampai-sampai makanannya hanya mie instan demi menghemat biaya. Namun, pada Kila, Lintang tak pernah pelit bahkan selalu memberinya makanan yang terbaik. Air mata menetes, tapi Oma Tiran buru-buru menghapusnya karena tidak mau memperlihatkan rasa kasihannya. Lintang gizi buruk, ujar Jaiden tiba-tiba. Oma Tiran menutup mulut, bibirnya gemetar sambil menatap Jaiden. Tubuhnya sangat kurus, punya hutang di mana-mana karena kesulitan menutupi biaya rumah sakit, terlebih seorang laki-laki tua bandot terus-menerus membuat Lintang tertekan karena ingin memperistri menjadi yang ketiga. Jaiden tertawa pahit, tak percaya kalau dirinya sekejam itu selama ini pada Lintang akibat kurangnya komunikasi. Oma tahu, Jaiden bahkan kesulitan saat akan berbicara. Walau keadaan Lintang sudah seperti itu,
Tapi dia kembali bekerja walau sakit dan tetap makan mie instan. Benarkah aku sekejam itu? Pikir Oma Tiran saat mendengar penjelasan Jaiden tentang keadaan Lintang selama ini. Jadi Oma, Jaiden tersenyum miring. Jangan harap aku akan kembali ke kantor. Minta maaflah pada Lintang, dan jika Lintang menyuruhku kembali ke kantor baru aku akan kembali. Namun, jika Lintang melarang, aku tak akan pernah menginjakan kaki lagi di sana. Pada akhirnya Oma Tiran pulang dengan perasaan kecewa, sebab bahkan setelah dirinya mengakui kalah Jaiden tetap tidak mau kembali ke perusahaan. Namun, walau begitu, perempuan tua itu menolak disalahkan karena merasa benar dengan apa yang dirinya lakukan selama ini. Semuanya demi Angel yang sudah menolong dirinya dari kecelakaan maut. Sore hari saat Lintang pulang, Jaiden sudah lebih dulu di rumah. Laki-laki itu tersenyum sambil menghampiri Lintang, mengambil tas dan merangkul pinggang sang istri. Pasti kamu lelah sekali bekerja, ujar Jaiden sambil tersenyum kecil. Angguk Lintang. Tapi aku sekarang tenang saat kerja, sebab ada Mas Jaiden yang jaga Kila. Aku akan lebih lama jadi pengangguran biar kamu tenang sakit. Jaiden langsung melepaskan rangkulan pada pinggang Lintang saat sengatan panas mendarat di perutnya. Sungguh Jaiden baru tahu kalau jari Lintang ternyata semematikan itu. Cari kerja, Mas. Cari kerja. Omel Lintang. Jaiden terkekeh, saat sampai di depan pintu di kamar laki-laki itu memperhatikan Lintang yang hendak memutar handle pintu. Jaiden sengaja menahannya, membuat Lintang menoleh heran. Sampai kapan kamu mau pura-pura polos? Tanya Jaiden. 5 tahun aku jadi duda, tidakkah kamu paham bagaimana susahnya aku menahan diri? Keluh Jaiden. Lintang menelan ludah, mulai paham kemana arah pembicaraan Jaiden. Aku gak pura-pura polos, aku ngerti. Baiklah kalau kamu sudah ngerti, Jaiden menyeringai dan langsung memutar handle pintu, mendorong tubuh Lintang agar masuk ke dalam kamar. Blam! Pintu tertutup dari dalam.